Dasar dan implementasi visual merchandising. Visual merchandising termasuk materi promosi yang dibuat 3 dimensi yang menepati ruang. Sebagai pembuatnya, visual merchandiser harus dapat memahami keinginan konsumen yang datang dan memilih produk dalam satu batasan waktu. One day decision. Hal tersebut membutuhkan keahlian khusus dan pengalaman yang luas. Tentunya diperlukan strategi agar pengunjung yang datang dapat menikmati suasana dan akhirnya memutuskan untuk membeli dalam tempo waktu singkat. Berikut ini adalah dasar-dasar dan prosedur dalam mengimplementasikan visual merchandising yang harus diperhatikan oleh seorang visual merchandising. A. Dasar-dasar dalam mengimplementasikan visual merchandising. 1. Tetapkan tujuan penataan produk, seperti untuk komersial, branding, atau tujuan lain. 2. Identifikasi target pasar, seperti untuk anak-anak, dewasa, remaja, pria, wanita, atau lainnya. 3. Pastikan visual merchandising mudah dilihat, dijangkau, dan tidak pernah kosong. 4. Padukan antara creativity, tren, dan sudut pandang konsumen. Jangan sampai membuat konsumen bingung. B. Pengimplementasian visual merchandising. Berikut adalah prosedur dalam mengimplementasikan visual merchandising. 1. Mengetahui jenis produk yang dijual, produk eksklusif, massal, atau lainnya. 2. Tampilan window harus menarik perhatian dan dapat memengaruhi pelanggan dalam hitungan detik atau menit. 3. Eksklusif atau bestseller produk. Diletakkan di tempat yang menonjol, mudah dilihat calon konsumen. Sebaliknya, produk yang biasa atau murah dapat diletakkan di tempat yang kurang menonjol. 4. Produk mahal harus ditata di tempat yang terjamin keamanannya, seperti dalam showcase display yang hanya bisa dijangkau dengan bantuan pramuniaga. 5. Visual merchandiser harus mampu menempatkan dirinya pada sudut pandang konsumen, karena tujuan visual merchandising itu sendiri adalah menarik perhatian konsumen. Tema visual merchandising. Tema yang baik harus relevan, menarik, dan membuat konsumen penasaran. Tema merupakan ide yang dicanangkan dan dipilih untuk waktu atau periode tertentu. Perusahaan sebaiknya memiliki kalender event selama periode tertentu untuk merencanakan jenis tema yang akan diterapkan untuk tiap-tiap merek dan produk. Tema biasanya diterapkan pada desain dan strategi promosi toko retail itu sendiri. Beberapa tema visual merchandising yang disampaikan oleh Sutiono 2009 antara lain sebagai berikut. A. Corporate Campaign. Corporate Campaign adalah tema yang menonjolkan nama korporat atau perusahaan dengan tujuan meningkatkan reputasi perusahaan agar persepsi konsumen atas kualitas produk yang dihasilkannya dapat meningkat. Contohnya, PT Unilever dengan produk-produknya seperti sampo, sabun mandi, sabun cuci, pasta gigi, dan sebagainya. Berikut cara-cara yang dilakukan untuk membangun corporate brand ini. 1. Corporate Reputation Building. Artinya perusahaan menonjolkan reputasi korporatnya dengan menampilkan inovasi teknologi, ekspansi bisnis, atau aplikasi quality assurance atau jaminan kualitas. 2. Corporate Brand Endorser. Artinya perusahaan mencantumkan nama korporat atau brand pada setiap kemasan produk yang dihasilkan atau setiap akhir sebuah program televisi. Biasanya, perusahaan tersebut juga menjadi sponsor acara atau program televisi yang bersangkutan. 3. Corporate Social Responsibility. Artinya perusahaan menampilkan aktivitas sosial yang dilakukannya setiap membantu masyarakat yang tertimpa bencana alam, ikut berkampanye tentang pelestarian lingkungan hidup, atau membantu program pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. B. Campaign Merchandising. 1. Brand Campaign Merchandising merupakan tema visual merchandising yang menonjolkan produk merek tertentu dengan tujuan meningkatkan citra merek dan citra produk yang dihasilkan. 2. Produk Campaign Merchandising. Pada produk Campaign Merchandising, tema yang ditonjolkan adalah produk tertentu yang ingin dipromosikan. Produk yang dipromosikan biasanya adalah slow moving product alias produk yang kurang atau bahkan tidak laku di pasaran.
3. Promotion Campaign Merchandising. Tema ini menonjolkan program atau strategi promosi yang dilakukan perusahaan. Contohnya adalah gebyar promosi berhadiah, buy one get two, pemberian voucher berhadiah, obral serta diskon dan special offer. 4. Sponsorship Campaign Merchandising. Perusahaan memberikan sponsor untuk suatu program atau acara olahraga, lalu pada merchandise acara tersebut tercantum brand atau nama perusahaan dan logonya. Tema visual merchandising ini menonjolkan program sponsorship yang dilaksanakan perusahaan. Sponsor dapat diberikan untuk acara-acara seperti pertandingan sepak bola, klub-klub sepak bola, kejuaraan bulu tangkis, dan sport event. Contohnya adalah Qatar Airways yang memberikan sponsor kepada klub sepak bola FC Barcelona. 5. Seasonal Campaign Merchandising. Tema visual merchandising ini hanya diterapkan pada musim-musim tertentu, musiman atau seasonal. Contohnya, pada saat hari-hari raya keagamaan, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan musim tahun ajaran baru. 6. Break Record Campaign Merchandising. Tema ini menonjolkan prestasi yang pernah diraih perusahaan. Contohnya adalah penghargaan award yang pernah diraih perusahaan. 7. Etnis Campaign Merchandising. Tema ini menonjolkan budaya etnis yang dimiliki oleh suatu negara lokal atau internasional. Contohnya, desain merchandising bertema budaya Indonesia atau budaya lokal dari beragam suku, misalnya suku Jawa, Sunda, Bali, serta budaya internasional dari negara-negara lain. 8. Religion Campaign Merchandising. Tema ini diterapkan dengan menonjolkan nuansa agama untuk mendukung produk yang berhubungan dengan agama tertentu. Tema ini juga dapat diterapkan menjelang hari-hari raya keagamaan. Contoh produk yang dapat menggunakan tema ini antara lain busana muslim, makanan dan minuman halal, serta produk sampo untuk wanita berhijab.